Mengapa Partai Komunis China takut pada tanggal 13 Mei? Peringatan tahunan tanggal 13 Mei kembali tiba, Hari Falun Dafa sedunia. Partai Komunis China telah mengintensifkan penindasannya terhadap praktisi Falun Gong di seluruh China. Pelecehan, pengawasan, tahanan rumah, dan penculikan semakin meningkat. Rezim bahkan memperluas penganiayaannya ke luar negeri, menargetkan Asia Tenggara dan negara-negara lain yang sangat dipengaruhi oleh PKC, semua ini untuk menekan perayaan global para pengikut Falun Gong. PKC tidak takut pada kekuatan barat atau senjata nuklir, tetapi takut pada Falun Gong. Mengapa? Karena Falun Gong memahami asal-usul PKC, sifatnya, dan tujuannya di dunia ini. Pada tahun 1999, Jiang Zemin, Sekretaris Jenderal PKC saat itu, yang menyadari bahwa kebangkitan partainya tidak terhormat dan pemerintahannya tidak sah, memandang Falun Gong sebagai ancaman. Setelah berkuasa dengan darah para mahasiswa Tiananmen, Jiang menganggap Falun Gong memiliki motif kriminal, takut praktik spiritual itu akan menantang rezim. Ia memerintahkan agar praktik ini dibubarkan dalam waktu 3 bulan. Apa itu Falun Gong? Dan mengapa puluhan juta orang bertahan selama 25 tahun menanggung penganiayaan yang sangat kejam untuk terus berlatih? Falun Gong adalah latihan spiritual tradisional yang meningkatkan kesehatan fisik, peningkatan moral, dan kembali ke jati diri sejati melalui kultivasi. Tubuh yang sehat dan pikiran yang lurus melawan penyakit dan kemalangan, memberikan masa depan yang lebih cerah. Tidak ada sistem keanggotaan, struktur organisasi, atau doktrin. Orang bebas untuk berlatih atau tidak ada paksaan. Lalu mengapa PKC menganiaya Falun Gong? Karena PKC, yang didirikan atas dasar ateisme, secara inheren bermusuhan dengan Tuhan, Buddha, dan umat manusia itu sendiri. Sejak awal, PKC berjanji untuk menghancurkan dunia lama, membebaskan seluruh umat manusia, dan memerintah dunia. Namun menyebut PKC ateis tidak akurat. Karl Marx, saat dewasa, memeluk satanisme. Janji komunisme tentang surga buatan manusia dan sumpah keanggotaannya merupakan ekspresi ateisme. Dari Mao Zedong, Jiang Zemin, hingga Xi Jinping, para pemimpin PKC rutin berkonsultasi dengan peramal, beribadah di kuil, dan menjalankan Feng Shui. Media partai sering menyebut pejabat yang jatuh sebagai setan partai atau monster negara. Tujuan sejati PKC adalah menghancurkan umat manusia. Di masa lalu, PKC menggunakan ideologi dan revolusi kekerasan untuk menebar ketakutan, menghapus tradisi, dan merusak sifat manusia. Dalam 50 tahun terakhir, PKC merusak moral melalui nafsu, kekuasaan, keserakahan, dan pemikiran yang terkuat yang akan bertahan hidup. Di timur, PKC membunuh dan memikat dengan ketenaran dan kekayaan. Di barat, PKC menyebarkan ideologi menyimpang dan gaya hidup yang merusak hati nurani dan moralitas. Akibatnya, umat manusia kehilangan kompas moral dan hubungan ilahi, sehingga rentan terhadap kehancuran oleh bencana dan konflik. Ketidakstabilan global saat ini jelas menunjukkan jejak PKC, mulai dari terorisme dan kerusuhan regional, perang Rusia-Ukraina, peluncuran rudal Korea Utara, ketegangan di Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan, hingga konfrontasi udara India-Pakistan baru-baru ini. PKC berada di balik semua itu. Tujuannya, memicu kekacauan global, mengalihkan perhatian negara-negara barat, dan mengurangi tekanan pada rezim. Penganiayaan terhadap Falun Gong sangat brutal. Penyiksaan, sengatan listrik, pemerkosaan, suntikan obat perusak saraf secara paksa, dipaksa tetap terjaga, penahanan di rumah sakit jiwa, pengambilan organ hidup-hidup, dan eksperimen biokimia pada tubuh yang masih hidup adalah hal yang biasa. Banyak orang yang telah sembuh melalui latihan Falun Gong namun meninggal di tangan rezim. Jika Falun Gong menyebabkan pembakaran diri seperti yang diklaim secara keliru oleh PKC, mengapa membuang sumber daya untuk menangkap dan menyiksa praktisi? Kenapa tidak membiarkan mereka? Sebenarnya, penganut Falun Gong adalah kontributor pekerja keras bagi masyarakat. Banyak yang berlatih untuk mengatasi penyakit kronis. Klaim PKC yang tersebar luas bahwa praktisi menghindari rumah sakit dan percaya Sang Pencipta akan menyembuhkan mereka adalah salah. Mereka yang sehat kembali melalui latihan secara alami tidak membutuhkan dokter, sehingga menghemat biaya layanan kesehatan masyarakat. Falun Gong tidak melarang mencari pertolongan medis, praktisi dianjurkan ke dokter bila sakit. Bahkan dokter mengakui beberapa kondisi sulit diobati. Mengenai kepercayaan kepada Sang Pencipta, Falun Gong mengajarkan bahwa sifat asli alam semesta meliputi sejati, baik, dan sabar. Dengan menyelaraskan diri dengan prinsip ini, praktisi kembali ke jati diri mereka dan membebaskan diri dari keterikatan duniawi. Buku How the Spectre of Communism is Ruling Our World menyatakan dengan gamblang, komunisme bukan sekadar aliran pemikiran atau doktrin atau upaya yang gagal untuk menemukan cara baru mengatur urusan manusia. Sebaliknya, ia harus dipahami sebagai setan,
roh jahat yang dibentuk oleh kebencian, kerusakan, dan kekuatan elemental lain di alam semesta dalam dimensi lain yang tak terlihat. Ia berbentuk ular, kemudian naga merah, dan bersekutu dengan setan yang membenci Tuhan. Ia memanfaatkan makhluk rendah dan iblis untuk menghancurkan umat manusia. Tujuannya adalah menghancurkan umat manusia. Sementara yang ilahi menawarkan keselamatan, komunisme melarang orang percaya pada yang ilahi, menyerang moralitas manusia agar meninggalkan tradisi, dan membuat orang mengabaikan ajaran ilahi hingga akhirnya binasa. Kebohongan PKC telah menipu banyak orang. Tanpa penyelidikan mendalam, sulit memahami kebenaran. Beberapa negara kecil yang disusupi atau disuap PKC telah mengorbankan hukum dan martabatnya demi keuntungan jangka pendek. Mereka menolak mendaftarkan Falun Gong, melabelinya sebagai organisasi ilegal, dan melarang pertemuan damai. Padahal Falun Gong tidak memiliki keanggotaan, sistem keuangan, atau organisasi. Praktisi hanya menyuarakan penolakan atas pembantaian massal dan berbagi pengalaman pribadi mereka. Mereka bebas berkumpul atau bubar. Di beberapa negara, mendaftarkan kelompok hanyalah formalitas hukum. Namun pemerintah secara membabi buta mengikuti retorika PKC tanpa menyelidiki kejahatan rezim. Mereka menghukum Falun Gong karena pertemuan kecil, tetapi mengabaikan kejahatan PKC, sesuatu yang mungkin akan segera mereka sesali. Jika, menurut logika mereka, keluarga jogging bersama saja dianggap pertemuan ilegal, apakah negara semacam itu masih punya masa depan? Sejak tahun 1999, praktisi Falun Gong menghabiskan 7 tahun pertama dengan mengajukan surat dan petisi, mendesak PKC menghentikan penganiayaan demi China dan kemanusiaan. Rezim mengabaikan peringatan dan memperparah pertumpahan darah. Kini, China menghadapi korupsi politik yang merajalela, kemerosotan moral, ketidakpercayaan antar warga, pembunuhan acak, depresi ekonomi, dan bencana alam maupun buatan manusia yang sering terjadi. Semua ini adalah akibat kejahatan PKC. Selama penganiayaan Falun Gong berlanjut, bencana-bencana ini takkan berakhir. China hari ini tak punya pemerintahan atau negara yang nyata, hanya partai komunis. PKC secara terbuka menyatakan memimpin segala sesuatu dan memonopoli seluruh fungsi negara. Lembaga legislatif, badan konsultatif politik, dan pemerintah hanyalah kedok untuk menyembunyikan pemerintahan satu partai. Sejak tahun 2004, setelah terbitnya 9 komentar tentang Partai Komunis oleh The Epoch Times, gerakan akar rumput untuk menarik diri dari PKC menyebar luas. Ini tetap cara terbaik untuk melumpuhkan rezim secara damai tanpa biaya. PKC dapat mengancam umat manusia dengan senjata nuklir, tapi tidak bisa memperbudak jiwa manusia. Begitu orang menolak partai, PKC kehilangan tubuh inangnya dan tidak ada lagi. Intinya, Falun Gong bertujuan menyelamatkan nyawa. PKC berusaha menghancurkannya. PKC membenci Falun Gong karena rencananya menghancurkan umat manusia telah terhalang, dan karena itu PKC pada akhirnya akan menghadapi penghakiman ilahi. Menjelang tanggal 13 Mei PKC kembali melancarkan perang hukum dan serangan propaganda terhadap Falun Gong di seluruh dunia. Bagi mereka yang telah menjual diri pada rezim, ini peringatan tulus. Hidupmu berasal dari alam yang lebih tinggi. Kamu bukanlah keturunan dari leluhur binatang yang dikutuk oleh PKC. Jangan menganiaya praktisi spiritual dengan kekejaman seperti binatang.